Di White Wasteland, sebuah dataran es yang luas dan penuh bahaya, hiduplah makhluk-makhluk mengerikan. Ular putih yang mampu membekukan apapun dengan embusan esnya, beruang abu-abu yang getaran langkahnya mengguncang bumi, dan tikus-tikus licik yang bersemayam di gedung-gedung DPR. Namun seorang kaisar yang pernah selamat dari White Wasteland dengan susah payah berkata, makhluk paling berbahaya di sana bukanlah monster-monster itu, melainkan para barbarian yang menghuni dataran es tersebut. Di suatu sudut White Wasteland, pertempuran sengit sedang berlangsung. Sekelompok barbarian bekerja sama melawan monster Scorpio dengan keberanian luar biasa. Salah satu dari mereka berhasil membelah tubuh monster itu. Di tengah pertarungan muncul tokoh utama kita, yaitu Ketal, seorang barbarian tangguh yang dengan satu serangan mampu memotong beberapa monster sekaligus. Bersama dua rekannya, Greta yang botak dan seorang wanita barbarian, mereka berhasil mengalahkan gerombolan monster tersebut. Namun setelah pertempuran usai, Greta dan wanita barbarian itu langsung melahap daging monster kalajengking mentah-mentah. Ketal yang melihatnya kesal karena mereka menghabiskan stok makanan yang seharusnya untuk seminggu. Alih-alih menyesal, keduanya justru bangga dengan aksi mereka. Namun, tiba-tiba mulut Greta mulai berbusa karena efek racun kalajengking yang mulai bekerja. Wanita barbarian panik dan memukuli Greta agar tetap sadar. Ketal yang sudah muak memilih mengabaikan mereka dan merenung sendiri. Ia teringat perjalanannya di dunia nyata. Dirinya merasa lelah dengan rutinitas dan memutuskan untuk mengundurkan diri demi mengejar petualangan di dunia fantasi penuh sihir dan keajaiban. Ketal telah memanjat gunung tertinggi, mengunjungi pusat planet, bahkan mencapai titik paling selatan dunia. Namun semua itu hanyalah mimpi. Begitulah yang ia pikirkan hingga suatu hari mimpinya menjadi kenyataan dan dirinya terbangun sebagai seorang barbarian di White Wasteland. Sementara itu di bagian lain White Wasteland, sebuah kereta kuda mewah melaju di tengah badai salju, dikawal oleh sekelompok tentara bayaran. Para tentara bayaran itu mengeluh karena hawa dingin yang menusuk tulang. Sang kapten dengan tegas memerintahkan mereka untuk diam dan fokus pada misi pengawalan. Di dalam kereta, seorang pelayan merasa kedinginan mulai mempertanyakan pada nona muda yang dilayaninya, Milena dari keluarga Akasia. Milena dengan senyum tenang meyakinkan pelayan bahwa ia baik-baik saja. Namun, kegaduhan para tentara bayaran di luar membuat si pelayan kesal. Ia hendak memarahi mereka, tetapi Milena menahannya dengan lembut, menyatakan harus berterima kasih pada mereka karena mempertaruhkan nyawa untuk mengawalnya di tempat berbahaya ini. Ia bahkan menyarankan agar para tentara bayaran diizinkan masuk ke kereta untuk menghangatkan diri, tetapi pelayan menolak keras. Pelayan itu lalu menceritakan legenda White Wasteland. Dahulu, seorang kaisar ambisius ingin menaklukkan wilayah ini. Ia memimpin ratusan ribu prajurit, namun kekaisarannya hancur dan dia kembali seorang diri dalam kondisi menyedihkan. Wajahnya menua drastis dan berbicara seperti orang gila mengisahkan tentang monster dan barbarian yang mengerikan di White Wasteland. Meski banyak yang menganggap cerita itu sekadar legenda, Milena mempercayainya, terutama karena keberadaan monster-monster itu terbukti nyata. Tiba-tiba para tentara bayaran di luar berteriak. Kapten mereka melihat sesosok bayangan di kejauhan. Semua orang termasuk yang di dalam kereta pun terkejut. Mereka hanya bisa menunggu dengan jantungan saat sosok itu mendekat. Sosok itu ternyata Ketal. Dengan senyum lebar, ia menyapa rombongan itu dan segera menyadari bahwa mereka adalah kelompok pedagang yang dikawal tentara bayaran. Ketal menyarankan mereka untuk berbalik arah karena daerah itu terlalu berbahaya. Kapten tentara bayaran terkejut, tetapi Ketal melanjutkan dengan tawaran mengejutkan. Ia ingin dipekerjakan sebagai pengawal. Para tentara bayaran pucat mendengarnya. Setelah berdiskusi dengan Milena, Kapten akhirnya setuju untuk menerima Ketal sebagai pengawal tambahan. Milena, meski ragu, tidak punya pilihan lain. Ketal kemudian diizinkan masuk ke kereta untuk berbicara dengan Milena. Pelayan yang ketakutan gemetar hebat, tetapi Ketal menenangkannya bahwa ia tidak akan menyakiti siapapun. Milena dengan sopan menyapa Ketal dan memuji kehangatan kereta yang diatur oleh sihir. Ketal terkesan, tetapi ia langsung ke intinya.
bersedia melindungi rombongan ini dengan syarat Milena berbagi pengetahuan tentang dunia di luar White Wasteland. Milena setelah mempertimbangkan dengan hati-hati menyetujui permintaan Ketal. Saat duduk di dalam kereta, Ketal teringat awal mula ia terbangun di dunia ini. Suatu hari saat ia membuka mata dan menyadari dirinya seorang barbarian di dataran es yang kejam. Untuk bertahan hidup, ia memimpin suku barbarian berburu monster dan menghadapi tantangan demi tantangan. Selama bertahun-tahun dia berusaha keluar dari White Wasteland, namun kekuatan misterius selalu menghalanginya. Orang-orang dari luar yang sesekali datang menjadi sumber informasi berharga baginya. Namun kebanyakan dari mereka panik atau gila saat bertemu dengannya. Kali ini, untuk pertama kalinya, ia merasa bisa berbicara dengan seseorang yang normal seperti Milena. Dengan rasa penasaran, Ketal bertanya apakah mereka membawa senjata di kereta ini dan di luar sana sedang terjadi perang. Tebakan Ketal tepat. Milena mengkonfirmasi bahwa saat ini perang sedang berlangsung antara kekaisaran versus kerajaan dan menjelaskan situasinya pada Ketal. Kekaisaran dengan pasukan besar dan persediaan melimpah terus menyerang. Tetapi kerajaan bertahan dengan gigih berkat perlindungan Swordmaster dan Hero di perbatasan. Ketal tertarik dengan istilah Swordmaster dan Hero. Ia bertanya tentang kekuatan mereka. Sebelum menjelaskan, Milena memulai dari dasar tentang misteri kekuatan langka di dunia ini. Hanya sedikit orang yang bisa merasakan atau menggunakannya, dan mereka diklasifikasikan dalam 5 tingkat. Rank 3 bisa merasakan misteri, rank 2 mulai bisa menggunakannya, dan rank 1 seperti Knight, Mage, atau Spirit Summoner mampu memanifestasikan misteri sebagai aura. Di atas itu ada Transcendent, makhluk yang melampaui nalar manusia, mampu membelah langit dan bumi. Swordmaster termasuk di sini. Sedangkan Hero adalah eksistensi legendaris yang bahkan melampaui Transcendent, memengaruhi dunia dengan kekuatan misteri mereka. Ketal terkesima. Hasratnya untuk menjelajahi dunia fantasi semakin membara. Ia teringat betapa frustasinya terjebak di dataran salju ini dan bersumpah untuk segera keluar. Milena tiba-tiba menyebut Ketal sebagai legenda, membuatnya terkejut. Ia bertanya lebih lanjut dan Milena menceritakan humor tentang Ketal yang ternyata benar. Ketal tertawa teringat pertemuannya dengan pasukan kekaisaran yang dipimpin si brengsek yang ternyata adalah kaisar. Ia lalu bertanya mengapa Milena beserta rombongannya nekat melintasi dataran salju yang berbahaya dengan membawa banyak senjata. Milena menjelaskan, keluarganya adalah pedagang turun-temurun, tapi sabotase dari orang-orang yang iri membuat mereka terlilit hutang besar. Perjalanan ini adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan keluarga. Ia membawa senjata untuk dijual ke kerajaan yang sedang kekurangan pasokan di tengah perang. Ketal menganalisis, menjual senjata ke kerajaan yang membutuhkan persediaan akibat perang melawan kekaisaran. Harga senjata pasti melonjak, dan itu sebabnya mereka rela mengambil resiko ini. Mendengar itu, Milena terpana dengan ketajaman analisis Ketal. Ia mulai ragu dengan rumor bahwa barbarian adalah sosok biadab dan bodoh. Namun sebelum ia sempat bertanya, kereta kuda tiba-tiba berhenti. Ketal dengan santai berkata ada tamu yang tak diundang datang. Di depan rombongan muncul Black Slime besar dengan mata menyala. Milena pucat ketakutan, sementara Ketal justru bertanya dengan polos tentang monster itu. Masih gemetar, Milena menjelaskan bahwa itu Black Slime adalah monster terkenal di White Wasteland. Banyak petarung yang datang untuk menaklukkannya, tapi hanya sedikit yang selamat. Mereka menuliskan pengalaman itu dalam catatan, dan Black Slime adalah yang paling sering disebut. Ketal dengan wajah polos berkomentar bahwa Black Slime itu bisa dimakan sebagai camilan. Milena semakin pucat mendengarnya. Tiba-tiba, Black Slime menyerang. Sang kapten segera mengordinasikan timnya. Mereka menggunakan perisai untuk bertahan, tetapi serangan kapak besar gagal menembus tubuh monster itu. Si kapten menyadari serangan biasa tidak efektif dan memerintahkan tim untuk menargetkan inti di dalam tubuh monster Black Slime. Dengan kerjasama, mereka berhasil menghancurkan intinya dan mengalahkan monster itu. Sorak kemenangan tim pasukan terhenti saat monster lain muncul. Namun dengan koordinasi yang lebih baik, mereka juga berhasil mengalahkannya. Salah seorang dari mereka mulai meragukan rumor tentang White Wasteland yang mengerikan, bahkan mempertanyakan kekuatan Ketal. Ia lalu mendekati Milena, menuntut untuk menguji kekuatan Ketal.
Mereka mempertaruhkan nyawa untuk misi ini, dan barbarian itu belum bertarung sama sekali. Milena bingung, tapi sebelum ia menjawab, Ketal turun dari kereta, mengaku tidak keberatan, dan mengungkapkan tentang tamu lain yang datang. Saat itu aura mengerikan tiba-tiba muncul. Sepasang mata merah menyala menatap mereka, disertai suara mengancam. Seekor ular raksasa dengan taring tajam mendesis, membuat para pengawal bayaran gemetar ketakutan. Ketal dengan tenang berkata bahwa mereka adalah tamunya dan menyuruh si monster untuk pergi. Ular itu terkejut. Ia menyebut tentang hukum White Wasteland, tetapi Ketal tak peduli. Si ular marah, mengaku sebagai ular barbarian yang akan jadi makhluk abadi dan bersiap menyerang. Tanpa ragu, Ketal mengepalkan tangan dan menghantam perut ular itu. Pukulan kerasnya menciptakan gelombang kejut dahsyat, diikuti ledakan besar yang membuat Milena dan para tentara bayaran terhuyung. Ular itu roboh dan matanya berubah menjadi ungu. Dengan gerakan cepat, Ketal menghabisi sang ular dalam sekali serang. Setelah pertarungan, para tentara buru-buru meminta maaf kepada Ketal atas keraguan mereka. Mereka kini menyadari bahwa legenda tentang barbarian itu nyata. Ketal menerima permintaan maaf dari Milena dan rombongannya. Baginya wajar jika mereka awalnya tidak mempercayai orang asing seperti dirinya. Dengan hati yang lapang, mereka akhirnya berdamai dan melanjutkan perjalanan bersama. Kali ini, pelayan Milena dengan rela berjalan di luar kereta, meskipun udara dingin menusuk tulang. Di tengah perjalanan, rasa penasaran Ketal terhadap Milena mendorongnya untuk bertanya tentang pakaian dan gaya bicaranya yang bukan seperti pedagang biasa. Milena terdiam sejenak, wajahnya memancarkan kesedihan. Meski ragu, ia akhirnya membuka rahasia tentang identitasnya sebagai putri Lady Beliaka, selir Lord Kasak Akasha. Ibunya dinikahi melalui pernikahan politis, tapi segera ditelantarkan. Mereka dianggap tak lebih dari sampah yang diperlakukan seperti pelayan. Milena memilih misi ini untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar bayang-bayang keluarga yang telah hancur. Meski penuh bahaya, ia bertekad menunjukkan kepada semua orang bahwa ia mampu berdiri sendiri. Setelah mendengar hal itu, Ketal mengungkapkan bahwa Milena adalah sosok yang cerdas dan penuh ambisi. Namun ambisinya bukan sekedar untuk membuktikan diri atau mengambil alih kekuasaan keluarga. Sebelum Milena sempat menanggapi, pelayannya berteriak dari luar memberitahukan bahwa sudah sampai di wilayah yang subur. Milena segera turun dari kereta, diikuti Ketal untuk menyaksikan hamparan tanah hijau yang menjanjikan. Bersyukur atas perjalanan yang aman, Milena dan rombongannya mengucapkan terima kasih kepada Ketal. Namun sebelum berpisah, Milena teringat ucapan Ketal di kereta. Dengan nada penasaran, ia bertanya tentang dirinya yang cerdas dan ambisius. Ketal menatapnya tajam. Seperti yang ia katakan, Milena cerdas dan ambisius. Keluarganya pernah berjaya, tapi kini diambang kehancuran. Meski hanya putri selir, jika Milena berhasil mengangkat nama keluarganya kembali, maka itu langkah untuk mengambil alih kekuasaan. Dan itulah tujuan sebenarnya. Milena terdiam. Kata-kata Ketal tepat sasaran, membuatnya tak bisa membantah. Rumor tentang Ketal sebagai petualang biasa kini terasa tak masuk akal baginya. Apalagi setelah menyaksikan Ketal mengalahkan ular raksasa dengan mudah. Milena yakin bahwa Ketal adalah sosok luar biasa. Tanpa ragu, ia mengajak Ketal untuk bergabung dengan kelompoknya yang bisa menjadi kekuatan besar baginya. Ketal tersenyum, menolak dengan sopan karena ia masih punya urusan yang harus diselesaikan. Milena tak memaksa, namun menyerahkan sebuah benda kepada Ketal. Mengatakan jika suatu saat ia mencari keluarga Akasha, maka tunjukkanlah benda ini pada mereka. Ketal menerima benda itu dengan senang hati, lalu mereka berpisah dengan ucapan terima kasih yang hangat.